Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bonar Bangun Jeprina Pitupulu selaku dosen pengampu mata kuliah ekspor impor. Kami dari kelompok 1 sedikit ingin menjelaskan materi tentang ekspor impor. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara satu negara dengan negara lain. Salah satu tujuan diadakan perdagangan internasional antara lain untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Mengapa terjadi perdagangan internasional? Perdagangan internasional dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda. Tentu saja kegiatan perdagangan internasional ini telah disetujui oleh keduanya. Apa saja perdagangan internasional itu? 1. Ekspor. 2. Impor. Apa penyebab terjadinya ekspor dan impor? Penyebab terjadinya ekspor dan impor adalah karena suatu negara tidak mungkin mampu menjalankan perekonomian dalam negara tanpa bantuan dari negara lain, sehingga negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya melalui kerjasama perdagangan ekspor-impor. Ruang lingkup ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor merupakan pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Dan apa itu import? Import merupakan pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Apa manfaat ekspor dan impor? Manfaat ekspor yaitu memperluas pasar produk dalam negeri, menambah devisa negara, meningkatkan produktivitas industri dalam negeri, memperluas lapangan kerja. Sedangkan manfaat impor yaitu memenuhi kebutuhan nasional, memperoleh bahan baku, memperoleh teknologi baru. Apa kegunaan ekspor dan impor? Kegunaan ekspor dan impor yaitu sebagai kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh suatu negara karena faktor geografis dan sebagainya. Selain itu, kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh bahan baku dan teknologi modern. Secara tidak langsung, kegiatan impor akan mendukung stabilitas negara. Apa saja yang diekspor? Kelapa sawit, batu bara, besi dan baja, karet, kopi, teh dan kakao, alas kaki. Para pihak ekspor dan impor. Penjual, pembeli, bank atau lembaga keuangan, asuransi, maskapai pelayaran atau penerbangan, ekspedisi muatan kapal laut, pengusaha pengurusan jasa kepabeaan, bea cukai, surveyor, departemen pemerintah, konsulat, badan sertifikat, dan lainnya. Eksportir. Eksportir adalah orang yang menjual barang-barangnya ke luar negeri. Biasanya perusahaan maupun instalasi tertentu. Eksportir akan menjual barangnya ke negara lain yang membutuhkan dengan tujuan keuntungan bisnis. Importir adalah orang atau lembaga perantara dagang yang mendatangkan barang dari luar negeri. Barang yang diimpor tersebut bisa digunakan sebagai produksi atau untuk tujuan konsumsi. Pengertian lain importir yaitu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan impor. Bagaimana pembayaran ekspor impor? 1. Pembayaran ekspor impor salah satunya dengan letter of credit. Yang kedua, advance payment atau pembayaran di muka. 3. Open account atau rekening terbuka. 4. Consignment atau konsinyasi.
Yang kelima, Documents Against Payment. Yang keenam, Document Against Acceptance. Bagaimana pembayaran ekspor-impor? 1. Letter of credit. Dalam metode pembayaran letter of credit, pembeli atau importir adalah yang membuat surat letter of credit untuk menitipkan 100% dananya di salah satu bank yang ada di negaranya. Kita sebut bank importir. Kemudian, letter of credit ini akan dikirimkan oleh bank importir kepada bank yang digunakan oleh eksportir di Indonesia. Kita sebut bank eksportir. Setelah eksportir menyerahkan dokumen ekspor ke bank eksportir, maka dokumen tersebut akan diteruskan ke bank eksportir. Lalu, dana akan ditransfer dari bank eksportir ke bank importir tanpa menunggu barang diterima oleh importir. 2. Advance payment atau pembayaran di muka. Dalam metode ini, importir harus melakukan pembayaran di awal kepada eksportir sebelum barang-barang tersebut dikirimkan. Keuntungannya di sini adalah eksportir bisa mendapatkan sejumlah uang untuk mempersiapkan barang ekspornya. Pembayaran di muka ini bisa dilakukan dengan tunai atau melalui telegraphic transfer. Telegraphic transfer ini sama seperti transfer antar bank pada umumnya, namun antar negara. Open account, metode pembayaran di mana importir tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima oleh importir di negara tujuan. Biasanya juga terdapat batas waktu tertentu yang disepakati untuk dibayar setelah barang diterima oleh importir. Metode ini akan memberikan keuntungan dan kepastian bagi importir. Konsignment atau konsignasi. Ini sama seperti metode konsignasi pada umumnya. Jadi di sini eksportir mengirim barang kepada importir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir. Namun, barang yang tidak terjual akan dikirimkan kembali ke eksportir. Pembayaran pun juga akan dilakukan setelah barang terjual dan sesuai nilai yang terjual, tanpa adanya jaminan apapun. Jadi, ini jelas metode pembayaran yang berisiko bagi eksportir karena tidak mampu mengetahui pasti berapa barang yang akan terjual dan kapan pembayaran diterima. Document Against Payment. Metode pembayaran ini sebetulnya hampir sama dengan letter of credit. Bedanya di sini importir tidak akan menitipkan uangnya di bank pada saat awal transaksi. Persamaannya adalah di sini eksportir tetap harus mengirimkan segala dokumen ekspor melalui bank eksportir yang akan diserahkan ke bank importir. Namun di sini bank importir baru akan menyerahkan dokumen ekspor tersebut setelah importir melakukan pembayaran. Document Against Acceptance. Metode pembayaran ini juga sama dengan Document Against Payment, tapi perbedaannya di sini hanya memerlukan persetujuan pembayaran dari importir terlebih dahulu untuk menerima segala dokumen ekspor yang dibutuhkan dari eksportir. Persetujuan ini merupakan janji pembayaran pada jangka waktu tertentu, biasanya 30, 60, atau 90 hari setelah menyetujuinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.